Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Sekilas info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Ridho Saputra, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, tanggul pantai di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara bocor dan kini dalam perbaikan. Tanggul bocor untuk kesekian kali ini memicu kekhawatiran warga yang tinggal di permukiman dekat tanggul. Tanggul pengaman pantai Nizam Zahman di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara bocor lagi. Meski terjadi berulang, ribuan warga yang bermukim di sekitar tanggul pantai tetap mengaku cemas, khawatir tanggul jebol saat banjir rob. Salah satunya warga Kampung Bengek di Muara Baru. Ya memang sangat kekhawatiran, benar. Kalau untuk khawatir semuanya sama. Termasuk saya sendiri juga sangat khawatir. Cuman ya kita upaya pun apapun ya mau bilang apa ibaratnya ya kan. Kita serahkan ya ada orang yang ngurus, ada pihak pemerintah juga gitu. Bila mana ada kebocoran-kebocoran ya segera kita ulangin secepatnya. Itu aja harapan kami. Tanggul pantai yang merupakan bagian dari fase awal pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta ini membentang sejauh 3.500 meter dengan ketinggian awal 3 hingga 4 meter. Namun setiap 2 tahun, tanggul ditinggikan setinggi 20 cm. Selama proses perbaikan tanggul saat ini, warga di sekitar lokasi akan direlokasikan ke rumah susun. Dari Jakarta, Sekilas Info melaporkan. Selamat siang pemirsa, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 Anda akan bersama saya, Buniatika Mumtazah, dalam acara Breaking News membahas berita aktual dan terpercaya. KPU Republik Indonesia kami umumkan penetapan hasil pemilu 2024 pada hari ini. Penetapan gelar usaha rekapitulasi suara 5 provinsi yang tersisa selesai dilaksanakan rencananya. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan mengumumkan hasil pemilu 2024. Namun, mengajak tekan apabila telah menyelesaikan rekapitulasi suara di 5 provinsi tersisa 5 provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan, Papua Barat Jaya. Tim KPU Jawa Barat dijadwalkan di kantor KPU Pusat pada Senin pagi. Kemudian KPU Papua Barat Daya akan tiba pada hari Senin siang. Sementara KPU Papua Pegunungan dan Maluku dianggedakan tiba Senin malam. Pada Minggu malam menggelar rekapitulasi suara untuk Provinsi Papua Tengah. Itu saja berita yang saya sampaikan. Saya Buniatika Mumtazah pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat sore, kembali bersama saya Lailatul Sofia di acara TV One untuk mengabarkan berita-berita yang terjadi pada sore hari ini. Diduga terjadinya banjir di Jawa Tengah, 3 bocah tewas tenggelam saat bermain di sawah, dan 3 bocah dibawa ke rumah sakit dan 2 bocah meninggal dunia, dan 1 bocah selamat menjalani perawatan di rumah sakit setelah dilihat oleh semua warga Jawa Tengah tidak ada luka di 3 bocah ini, dan ketika jenazah dibawa ke rumah untuk dimakamkan keluarganya menangis. Sampai sini saya menyampaikan berita. Saya Lailatul Sofia pamit undur diri.
Sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Ahmad Maulana di acara Breaking News untuk mengabarkan berita-berita yang terjadi pada hari ini. Sementara akibat Sungai Rejoso meluap, ratusan rumah warga di 2 kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terendam banjir. Banjir ini menerjang sepanjang aliran Sungai Rejoso, Kabupaten Pasuruan sejak Jumat malam. Dilaporkan sedikitnya ada 2 kecamatan, yakni Kecamatan Winongan dan Grati, yang terendam banjir. Namun terparah di Desa Kedawung Kulon, Kecamatan Grati. Tinggian air yang merendam permukiman penduduk dan jalan desa bervariasi mulai 30 hingga 100 cm. Anak-anak bahkan tak bisa ke sekolah lantaran sekolah kebanjiran. Semua perahu karet digerakkan untuk mengevakuasi korban banjir dan mengirim bantuan makanan siap saji. Semua aktivitas warga diliburkan, baik bekerja maupun sekolah. Semua pihak BPBD Kabupaten Pasuruan menyiapkan petugas dan warga yang bergabung dalam tim reaksi cepat untuk siaga dan menyiapkan bantuan kepada korban banjir apabila dibutuhkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Jaka Samudra iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 Anda akan bersama saya dalam acara Breaking News membahas berita aktual dan terpercaya. Aksi unjuk rasa ribuan pelajar dan aliansi mahasiswa sejak berita baik menolak hak angkat kembali digelar di depan gedung DPR Jakarta dengan membawa spanduk. Para pelajar dan mahasiswa ini melakukan orasi di depan gedung DPR RI. Masa mahasiswa dan pelajar sejak berita baik ini berunjuk rasa untuk menolak adanya hak angkat pasca selesainya pemilihan umum tahun 2024. Menurut peserta, aksi hak angkat dapat memecah belah pemerintah. Hasil unjuk rasa mendapat pengawalan ketat aparat keamanan arus lalu lintas dari arah Kartosubroto menuju Silvi ditutup dan dialihkan ke arah Gelora Bung Karno, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Itu saja berita yang saya sampaikan. Saya Dia Lestari, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pada hari Kamis 16 Maret ini Anda akan bersama saya Fatimah Mufidah dalam acara iNews TV membahas berita aktual dan terpercaya. Pemirsa, viral di media sosial sebuah video perundungan yang dilakukan oleh sekelompok siswa SMP di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Setelah videonya viral, 6 siswa yang terlibat di aksi bullying dibawa ke unit PPA Polres Balikpapan untuk dimintai keterangan. Inilah rekaman video amatir yang viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat aksi bullying yang dilakukan sekelompok remaja SMP Balikpapan, Kalimantan Timur. Aksi tak terpuji tersebut dilakukan di dalam kelas yang merupakan siswa kelas 9 SMP Negeri 13 Balikpapan. Korban yang duduk di kursi diinterogasi teman-temannya, langsung dilakukan pemukulan secara bergantian oleh siswa lainnya. Pertikaian bermula saat korban diketahui mengirimkan gambar yang tidak senonoh ke salah satu keluarga pelaku melalui media sosial. Korban berinisial M mengalami luka lebam di bagian kepala akibat pemukulan dari teman-temannya. Kini para pelaku pun diamankan oleh unit PPA Polres Balikpapan dan sebanyak 6 orang antaranya berinisial S, M, AB, dan F yang merupakan perekam video perundungan.
saja berita yang saya sampaikan. Saya Fatimah Tumufida. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam acara Breaking News bersama saya Ina Parwati yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan dengan memberikan berita teraktual, terupdate dan terpercaya. Berita terkini, melihat suasana warga Gaza sambut Ramadan 2024, tetap tunaikan salat tarawih meski dikelilingi bangunan rusak. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dapat menyambut dengan sukacita, tahun ini masyarakat Palestina, khususnya warga Gaza, dilanda kepiluan saat menyambut bulan suci Ramadan. Di tengah serang Israel, warga Palestina tetap menjalankan puasa. Cukup sekian berita dari saya Ina Parwati pamit mengundurkan diri. Sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, dalam beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya Putri Amalia dalam acara Breaking News yang akan membahas berita aktual dan terpercaya. Terkini, pada tanggal 7 Maret 2024, Menteri Agama melarang penggunaan speaker saat tadarus atau tarawih terkait dengan syiar selama Ramadan. Pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus hanya boleh menggunakan pengeras suara dalam saja. Untuk takbir Idul Fitri di masjid atau di musola boleh menggunakan pengeras suara luar, namun hanya sampai jam 10 malam saja. Setelah itu dilanjutkan menggunakan pengeras suara dalam. Menteri Agama sudah mengatur batas pengeras suara, namun akankah dipatuhi oleh masjid yang ada di tanah air? Beginilah tanggapan dari Ukhuwah Bidang Dakwah atau MUI. Handphone iya, tapi sekarang belum, itu belum masyarakat. Kita kan masih banyak generasi kolonial daripada generasi milenial. Nah, saya pikir tadi Pak Adib sudah dengan logowo, saya pikir Kementerian Agama tinggal nanti masukan lebih komprehensif bagaimana pengaturan yang lebih filosofis lah ya, tidak menghilangkan syiar, tapi saat yang bersamaan kita juga mengerti terhadap kebutuhan orang lain untuk tenang. Tapi kalau sama sekali mulai tarawih sampai tadarus tidak boleh umpamanya keluar, sementara masyarakat itu saya sampaikan tadi, nggak tahu saya surveinya ya, tapi saya hidup di tengah-tengah masyarakat kan nggak bisa ditindak, cuman edaran. Oleh karena itu jalurnya ada edukasi tadi. Kalau komunikasi dengan DMI dalam pembuatan bagaimana edaran ini, jangan berhenti di situ. Setelah edaran keluar, libatkan seluruh stakeholders ya. Apalagi kalau saya backgroundnya NU ya, NU kan senang nyaring-nyaring tuh, beda sama Pak Nahrawang, orang Muhammadiyah itu kan senangnya yang diam-diam gitu ya. Jadi kita perlu diatur itu, kadang-kadang kita perlu juga refleksi dan juga euforia masyarakat itu diwadain, itu bagian dari satu penyaluran spiritual, yang kedua adalah bagian rekreasi masyarakat yang sifatnya tahunan dalam bentuk spiritual dan ibadah itu. Setuju diatur, tapi itu perlu dilengkapi, dan seterusnya adalah edukasi. Karena itu tidak ada punishment dan tidak ada tindakan, itu hanyalah sifatnya edukasi dakwah lah kalau itu di MUI, bukan fatwa ya, tidak mengikat ya, tapi itu hanya dakwah bagaimana mengajak orang bisa lebih tertib dan bagaimana ibadah yang sifatnya syiar itu tidak mengganggu orang lain. Nah, kategori mengganggu inilah yang perlu disempurnakan oleh kita semua. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Putri Amalia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Breaking News kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan terpercaya. Bersama saya Nur Febrianti, inilah berita selengkapnya. Peristiwa tertidurnya pilot dan kopilot pesawat Batik Air dalam penerbangan Kendari, Sulawesi Tenggara menuju Jakarta menjadi sorotan beberapa hari belakangan ini. Peristiwa ini menjadi catatan kelam di industri penerbangan Indonesia.
Meski tak menyebabkan kecelakaan, namun peristiwa tertidurnya pilot dan kopilot ini menjadi peristiwa yang harus dianggap sebagai peringatan keras dan ditangani dengan penuh kehati-hatian. Komite Nasional Transportasi telah melakukan investigasi mendalam atas peristiwa tertidurnya pilot dan kopilot selama 28 menit. Keduanya pun telah dinonaktifkan untuk sementara. Peristiwa yang terjadi pada 25 Januari 2024 ini sempat membuat pesawat yang dikemudikan keluar dari jalur seharusnya. Salah seorang pilot mengaku kelelahan dan kurang istirahat. Lantas, benarkah beban kerja membuat pilot dan kopilot kelelahan hingga jatuh tertidur? Apakah pemeriksaan kesehatan sebelum awak pesawat bertugas bisa mencegah peristiwa ini terulang? Perlukah maskapai yang memperkerjakan pilot dan kopilot ini dijatuhi sanksi? Demikian berita saat ini. Saya Nur Febrianti dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di breaking news selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya Saiful Arif dalam acara Liputan TV membahas tentang aktual dan terpercaya. Berita terkini kenaikan harga jual sembako sudah bertahan sejak 2 pekan terakhir di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Untuk menghemat konsumen lebih memilih beras bulog dengan selisih harga hingga Rp6.000 per kilogram. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok ini sudah dirasakan sejak awal di bulan Februari. Beras ini disebut sebagai pedagang sebagai komunitas yang masih mahal. Sepekan kemarin harga beras premium mencapai angka 17 hingga Rp18.000 per kilogram. Kondisi ini karena mundurnya masa tanam di sejumlah daerah termasuk terkendalanya di sisi distribusi barang ke daerah tujuan. Meski kini harga jual di pasaran Kota Pasuruan, Jawa Timur menyentuh angka Rp16.000 hingga Rp16.500, harga tersebut masih terkoreksi menjadi Rp17.000 hingga Rp18.000 pengecer.